Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan Babe Aris untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Dan alhamdulillah untuk pengelolaan bisnis retail ini Babe mengampu dua kelas, yaitu kelas 12 BDP 2 dan kelas 12 BDP 3. Semoga kabar anak-anak kelas 12 BDP 2 dan 12 BDP 3 ini kondisi sehat. Untuk minggu yang ketiga atau pekan yang ketiga ini, kita baru mengawali kegiatan pembelajaran bisnis retail ya. Karena untuk yang pertama digunakan untuk MPLS, sekaligus adalah penjajakan Babe dengan menyebar Google Form yang telah diisi oleh semua anak kelas 12 BDB. Kemudian di pekan yang kedua semua libur karena digunakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan ini salah satu korbannya Babe belum sempat merapikan kumis dan jambangnya karena kemarin bagi sahibul korban itu dilarang memotong kuku, rambut dan sebagainya untuk mendapat keberkahan. Dan setelah pasca lebaran ini belum sempat memotong. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini akan Babe sampaikan yaitu administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Nah, kaitan dengan administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan ini untuk semester 5 di kelas 12 tahun pembelajaran 2021-2022 ini ada 7 bab. Ada 7 bab. Hanya untuk pada kesempatan kali ini adalah di semester ini ada 3 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tadi ada apa sih dengan bisnis retail? Karena kita sebagai konsumen biasanya hanya sebatas tahu adaptasi bisnis retail itu hanya sebatas jual beli. Pada di luar sana adalah di luar jual beli itu banyak sekali rangkaian kegiatan di bisnis retail. Karena di situ ujungnya adalah bagaimana meningkatkan keuntungan atau mencari keuntungan sebuah usaha. Nah, berkaitan dengan ini, anak-anak, kaitan dengan pengelolaan bisnis retail ini tidak akan pernah lepas dengan manajemen pergudangan. Apa sih manajemen pergudangan itu? Kalau di dalam proses bisnis retail itu ya antara pengelolaan bisnis retail dan gudang itu hampir sebanding. Nah, biasanya kalau di dalam pabrikan, manajemen pergudangan itu adalah pengelolaan aktivitas yang saling berhubungan untuk penyimpanan barang sementara. Sedangkan kegiatan di dalam manajemen pergudangan itu penerimaan bahan baku. Tapi kalau dalam bisnis retail berarti penerimaan barang dagangan. Kemudian penyimpanan barang dagangan, kalau di dalam pabrikan berarti penyimpanan bahan baku. Kemudian pengepakan. Nah, kalau di dalam bisnis retail berarti kalau pengepakan akan nanti penataan. Nah, kemudian pengeluaran barang sampai ke tujuan produksi. Sedangkan di dalam bisnis retail berarti nanti pengeluaran barang dari gudang ke tempat ruang display. Nah, di ruang display ini yang akan dibeli oleh calon konsumen. Nah, berkaitan dengan materi administrasi operasi retail ini nanti akan dibahas tentang prosedur di dalam administrasi pergudangan. Nah, prosedur ini nanti menyangkut tata cara bagaimana barang itu diberikan ke unit tertentu karena tata cara ini. Nah, di sini kalau di dalam administrasi bisnis retail itu bagaimana caranya barang dari supplier itu diterimakan oleh perusahaan itu melalui gudang. Nah, di dalam gudang itu diterimakan, kemudian disimpan untuk sementara sesuai dengan aturannya, SOP pengaturan barang-barangnya. Dan nanti sampai barang itu diambil oleh bagian display atau bagian penataan displaynya di situ. Sesuai dengan apa kebutuhan pasar, sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini
Kemudian kaitan dengan administrasi operasi data ini juga menyangkut tata cara yang menyangkut di dalam pergudangan itu sendiri. Kemudian analisa di manajemen pergudangan. Analisa di manajemen pergudangan itu yang menyangkut nanti keuangan, menyangkut tentang tenaga kerja, menyangkut tentang layout tempatnya untuk penyimpanan, kemudian termasuk menyangkut tentang perhitungan nilai persidangan yang nanti akan dijelasin ada 3 metode, misalnya FIFO, LIFO, WA, dan sebagainya. Sekaligus nanti bagaimana sih teknis pengecekan barang dagangan yang ada melalui stock of none. Nah, untuk administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan ini, peta konsepnya kita kelompokkan menjadi 4, sehingga nanti kita akan mempelajari bab 1 ini 4 minggu. Yang pertama adalah administrasi bisnis retail. Yang hari ini kita coba untuk administrasi bisnis retail. Kemudian nanti untuk minggu berikutnya adalah gudang dan pergudangan. Terus yang ketiga, minggu ketiga atau pekan ketiga adalah administrasi gudang. Yang terakhir nanti di pekan keempat, SOP manajemen pergudangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Perlu diingat, anak-anak kelas 12 BDP 2 dan BDP 3 di dalam proses pembelajaran PJJ ini harus on time. Karena antara yang on time sama tidak, nilainya selisihnya begitu banyak. Jadi untuk di kelas 12 ini, karena kelas ini kelas puncak, jadi saya harap Anda lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi di dalam proses pembelajaran, walaupun secara daring. Nah, ada apa dengan kegiatan bisnis, ada apa dengan kegiatan administrasi bisnis nih anak-anak? Nah, kegiatan administrasi bisnis ini meliputi sebuah kegiatan pencatatan dari berbagai metode informasi, serta sarana prasarana yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar mencapai tujuan perusahaan retail, yaitu keuntungan. Makanya di sini nanti kegiatan administrasi ini dari pesanan perusahaan itu ke supplier tentang kebutuhan yang dibutuhkan, yang diminta oleh calon konsumen. Nah, nanti diatur nanti dengan berbagai administrasinya itu, kemudian diterimakan di gudang dengan berbagai macam SOP-nya, kemudian setelah itu didisplay di tempat displayan, kemudian diatur bagaimana caranya, SOP-nya ada sendiri, sampai barang itu diterimakan oleh konsumen. Nah, jadi nanti dengan kompleksitas kegiatan di administrasi bisnis data ini, ada manfaatnya kalau perusahaan itu melaksanakan administrasi dengan baik sesuai dengan SOP yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah mengetahui besarnya laba usaha. Kenapa dengan administrasi akan tahu tentang besarnya laba usaha? Ya jelas, karena di situ akan tercatat omset penjualan tiap hari. Nah, dari tahu omset penjualan tiap hari itu, secara otomatis akan tahu biaya operasional yang dibutuhkan. Nah, setelah tahu dari biaya operasi yang dibutuhkan, berarti jelas omset penjualan, uang yang kita peroleh, dikurangi dengan harga pokok pembeliannya, dikurangi biaya operasional, akan menentukan keuntungan perusahaan. Baik keuntungan jangka pendek maupun cukup panjang. Keuntungan dalam arti finansial atau keuntungan dalam arti kemudahan-kemudahan di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah menghindari risiko kerugian. Nah, dengan administrasi yang baik akan terhindar dari risiko kerugian. Oke, salah satunya ini kalau bukan administrasi bisnis, Bapak sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran, Bapak udah punya data yang kemarin profil kelas 12 BDP 2, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga ketika ada permasalahan atau persoalan, Bapak bisa langsung mengatasi. Contohnya ini misalnya pembelajaran antrak yang kemarin, Bapak sudah punya daftar nilainya, Bapak sudah punya daftar hadirnya, kemudian setiap pembelajaran kita cek siapa yang belum join, sehingga ketahuan nih anaknya Bapak kelas 12 BDP 2 yang belum join. Nah, sudah satu, tapi alhamdulillah 1 hari sebelum ini sudah ngabarin, udah join dan sudah cek jumlahnya udah 36. Nah, ini enaknya kalau kita menjalankan
administrasi, sebuah proses administrasi. Jadi tahu persis kondisi yang ada di lapangan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengetahui data pengembangan perusahaan. Nah, mengetahui data pengembangan perusahaan. Nah, dengan tahu omset penjualan sebuah perusahaan itu berapa, biaya operasional yang dibutuhkan berapa, jadi kita akan tahu nih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa jumlah modal yang dibutuhkan. Termasuk Babe nih dalam mengajar antara kelas 12 BDP 1, 2, dan 3 karena Babe punya data, strateginya berbeda. Pendekatannya juga berbeda karena sudah tahu. Tahunya dari mana? Dari administrasi, dari komunikasi, dari pendekatan. Nah, sama di dalam sebuah perusahaan juga seperti itu. Nah, untuk yang keempat adalah sebagai informasi bagi investor. Investor adalah orang yang memiliki modal. Nah, karena orang yang memiliki modal ini punya kepentingan untuk meraih keuntungan. Karena akan menanamkan uangnya ke perusahaan. Nah, dengan tahu perusahaan itu bisa menyajikan data kebutuhan operasionalnya berapa, kemudian tingkat risikonya berapa, tingkat keuntungannya berapa. Kalau perusahaan itu memang betul-betul menguntungkan untuk jangka panjang, makanya investor insya Allah tidak akan sungkan-sungkan untuk menanamkan modalnya ke perusahaan itu. Begitu anak-anak, sedikit untuk penjelasan berkaitan dengan kegiatan administrasi bisnis retail sebagai pembukanya. Oke, jangan pernah lupa nanti kami share untuk materinya yang di PPT maupun materi yang lain. Silahkan join di psikologi, silahkan dikerjakan. Babe tunggu ya pekerjaan itu untuk hari ini. Kami tunggu paling lambat jam 15.00. Tugas tidak sembarang menjalankan tugas saja, tapi maksimalkan mengeksplor semua pengetahuan yang minim itu dengan semampunya. Boleh tanya sama teman, tapi bukan berarti untuk jawaban itu sama. Karena semua teman di antara kita adalah semua pesaing. Mari bersaing walaupun kondisi pandemi. Siapa yang Anda bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini dan akan tetap survive, saya yakin dalam kondisi normal pun Anda akan lebih baik dan akan selalu hebat di mata siapapun. Baik, terima kasih. Segitu aja untuk pertemuan hari ini. Mohon dimaafkan Babe. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.